Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mastura dengan NIM 22021018. Yang saya hormati Ibu Risna Dewi, S.Sus MSP, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang mekanisme dan standar pelayanan publik untuk melengkapi tugas akhir semester Manajemen Pelayanan Publik. Nah, di sini kita lanjut aja ke materi pertama. Apa sih mekanisme pelayanan publik? Jadi, mekanisme pelayanan publik adalah serangkaian prosedur dan langkah-langkah yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk memastikan akses yang mudah, transparansi, efisiensi, dan kepuasan bagi para pengguna layanan publik. Selanjutnya, di sini ada juga beberapa mekanisme pelayanan publik yang umum digunakan. Yang pertama, pendaftaran dan permohonan. Mekanisme ini melibatkan proses pendaftaran dan pengajuan permohonan untuk mendapatkan layanan publik. Contohnya dalam pelayanan kesehatan. Individu harus mendaftarkan diri sebagai pasien dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan perawatan medis. Yang kedua, pelayanan informasi. Mekanisme ini melibatkan penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai layanan yang tersedia. Prosedur ini yang harus diikuti persyaratan dan hak-hak mereka. Pelayanan informasi dapat disediakan melalui berbagai saluran seperti website, pusat kontak, brosur, dan pertemuan publik. Yang ketiga, pelayanan online. Mekanisme ini kemungkinan masyarakat mengakses dan menggunakan layanan publik secara online. Hal ini termasuk pendaftaran online, pengajuan permohonan, pembayaran online, dan layanan pelaporan masalah. Pelayanan online juga meningkatkan kenyamanan dan efisien dalam berinteraksi dengan lembaga pelayanan publik. Yang keempat, pelayanan langsung. Mekanisme ini melibatkan interaksi langsung antara petugas pelayanan publik dan masyarakat, contohnya seperti kantor pemerintahan atau lembaga kesehatan. Petugas akan memberikan bantuan, menjawab pertanyaan, dan memproses permohonan secara langsung. Yang kelima, mekanisme umpan balik dan pengaduan. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik, saran, atau mengajukan pengaduan terkait pelayanan publik yang mereka terima. Pemerintah dapat memiliki saluran khusus seperti hotline atau platform online untuk menerima umpan balik dan mengatasi keluhan masyarakat. Yang keenam, evaluasi dan audit. Mekanisme ini melibatkan evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diadakan melalui pemeriksaan dan audit. Lembaga pelayanan publik dapat memantau kepatuhan terhadap standar, mengidentifikasi kelemahan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang ketujuh, ada partisipasi masyarakat. Mekanisme ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum, kelompok kerja, atau mekanisme konsultasi publik lainnya. Yang terakhir ada 8. Kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Mekanisme ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Contohnya seperti pemerintah dapat bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk memberikan infrastruktur atau organisasi non-pemerintah dalam program kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya di sini ada juga standar pelayanan publik. Apa sih standar pelayanan publik itu? Standar pelayanan publik itu adalah pedoman atau acuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien, dan berkeadilan kepada masyarakat. Nah, standar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.
Nah, di sini juga ada beberapa contoh standar pelayanan publik yang umum digunakan. Yang pertama itu ada waktu respons. Standar ini menetapkan waktu yang diharapkan untuk memberikan respons terhadap permintaan atau pengaduan dari masyarakat. Contohnya seperti instansi pemerintah dapat menetapkan bahwa mereka akan memberikan respons dalam waktu 3 hari kerja setelah menerima permintaan. Yang kedua itu ada ketepatan waktu. Standar ini berkaitan dengan waktu penyelesaian atau penyerahan suatu layanan terhadap layanan masyarakat. Contohnya seperti di sebuah kantor pemerintah dapat menetapkan standar bahwa penerbitan suatu dokumen harus selesai dalam waktu 7 hari kerja. Yang ketiga itu ada kualitas pelayanan. Standar ini menetapkan tingkat kualitas yang diharapkan dalam pelayanan publik. Hal ini dapat mencakup profesionalisme petugas, keramahan, kejelasan informasi yang diberikan, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat itu ada transparansi. Standar ini menetapkan bahwa informasi mengenai layanan publik harus disediakan secara transparan kepada masyarakat. Misalnya seperti pemerintah dapat menetapkan bahwa semua informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan biaya yang terkait dengan layanan harus diakses oleh masyarakat. Yang kelima itu, yang terakhir, keamanan data. Standar ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan informasi yang diberikan oleh masyarakat saat menggunakan layanan publik. Pemerintah harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut agar tidak disalahgunakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari secara keseluruhan, mekanisme dan standar pelayanan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik. Dengan ini memastikan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat, mendorong akuntabilitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dapat diharapkan terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.